Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Widayanti dari kelas APGSD PPG Daljab Angkatan 3 Universitas 11 Maret. Pada sore ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran modul IPA kegiatan belajar 1. Di kegiatan belajar 1 ini menambah ilmu pengetahuan saya tentang metode-metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita pada kegiatan pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ada beberapa langkah dalam menerapkan metode ilmiah ini. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan hipotesis. Lalu yang ketiga, menetapkan variabel penelitian. Keempat, menetapkan prosedur kerja. Kelima, mengumpulkan data. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil penelitian. Selain mempelajari metode, saya juga mempelajari materi dan perubahannya. Apa itu materi? Materi itu merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa sebagai ukuran kuantitas materi. Adapun dalam mekanika, massa adalah ukuran ketahanan materi terhadap suatu gaya yang ditandai dengan perubahan kecepatannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Newton, F sama dengan M dikali A. Materi dapat dikenali dari identitas atau sifat-sifatnya. Untuk menguji materi dan memahami apa yang terjadi dalam materi, maka kita harus dapat memeriksanya secara jelas. Secara umum, materi dapat diperiksa sifat fisikanya melalui indera kita. Misalnya, arang bisa berwarna hitam dibandingkan kapuk berwarna putih. Ini diperoleh melalui kesan penglihatan. Nah, kerasnya gelas dibanding dengan lembutnya busa, ini diperoleh melalui kesan perabaan dan lain sebagainya. Materi dapat berubah dari suatu komposisi ke komposisi lainnya, atau dari suatu tingkat wujud ke tingkat wujud lainnya. Perubahannya ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, perubahan fisika. Yang kedua, perubahan secara kimia. Nah, materi juga dapat diklasifikasikan. Yang pertama, meliputi karakteristik, wujud, komposisi. Nah, komposisi ini terdiri dari unsur, molekul, senyawa, dan juga campuran. Nah, selain itu, materi juga dapat dilakukan dengan pemisahan. Ada pemisahan materi. Pemisahan materi bisa dilakukan secara fisika maupun dengan secara kimia. Perubahan juga sama. Perubahan juga bisa perubahan secara kimia dan juga secara fisika. Nah, dalam modul ini, pembelajaran yang terbaik yang saya peroleh yaitu tentang menentukan variabel dalam penelitian. Nah, selain itu juga pembelajaran yang terbaik lainnya adalah diskusi tentang karakteristik media dan model pembelajaran IPA. Karakteristik di sini, karakteristik media yang saya peroleh ini adalah yang menarik untuk siswa yang pertama. Tentunya media yang bisa memotivasi siswa, media yang bisa mengaktifkan siswa dalam pembelajaran, media yang bisa membuat siswa tertarik dengan pelajaran tersebut. Dan untuk model pembelajarannya tersendiri, menurut saya model pembelajaran yang baik untuk IPA adalah model pembelajaran berbasis konstruktivisme. Nah, dalam pembelajaran ini, materi yang belum saya pahami adalah tentang metode pemisahan campuran, baik secara fisika maupun secara kimia. Nah, dalam pembelajaran ini, hambatan yang saya alami adalah
kurang maksimal dalam mempelajari modul dikarenakan dengan terbatasnya waktu dan materi yang banyak, dan saya secara langsung belum memahami materi secara keseluruhan. Nah, agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi, maka saya harus membaca modul terlebih dahulu secara intensif. Selain itu juga harus membuat rangkuman atau ringkasan, membuat peta konsep, bahkan mencatat kata-kata penting yang nantinya sulit saya pahami. Nah, yang terakhir hasil refleksi. Hasil refleksi untuk perbaikan yaitu tentunya saya mempelajari lagi KB1 ini dengan lebih baik lagi. Nah, tentunya agar bisa menjadi muatan mengajar yang lebih baik bagi peserta didik saya dan dapat merancang pembelajaran yang lebih baik untuk diterapkan di sekolah. Demikianlah refleksi pada pembelajaran pertama ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.